Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Abang Google yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat yang sesungguh-sungguhnya, yaitu nikmat yang senantiasa bisa membawa diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa sama-sama kita sanjungkan dan sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini meneruskan ta'lim kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada pasal fi akli malil yatim, pasal tentang hukum memakan harta anak yatim, ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar tentang perbuatan zalim, ini sekarang juga bagian dari perbuatan zalim, diantaranya adalah akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zalim, ya, secara zalim itu tidak ada hak di sana. Innama ya'kuluna fi butunihim naron, sesungguhnya atau yang sebenarnya ia makan adalah api neraka di dalam perutnya. Memakan harta anak yatim sama juga kita memakan api dalam perut kita. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang apinya menjilat-jilat, ya, berkobar-kobar begitu. Nah, ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memakan harta anak yatim. Tentu makna memakan harta anak yatim ini adalah mana yang general, yang umum. Ya, bukan hanya saja memakan sebagaimana kita misalnya makan makanan, ya, tetapi makan di sini maknanya adalah penggunaan yang tidak pada tempatnya terhadap harta anak yatim, masuk dalam kategori memakan harta anak yatim. Ya. Jadi kalau misalnya kita kemudian menjadi walinya anak yatim, ya. Misal begini nih, kita punya saudara, ya, ini mah contoh aja ya, meninggal tuh saudara kita, anaknya berarti adalah dalam wilayah pengasuhan kita. Kalau kedua orang tuanya nggak ada, berarti siapa yang menjadi walinya? Tentu pamannya, orang yang terdekat, ya. Paman itu menjadi wali setelah kakeknya, kalau masih ada kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, ya ke saudaranya. Kalau saudaranya masih kecil-kecil juga, berarti kan semua kepada pamannya. Nah, andai kata kita diberikan tanggung jawab terhadap itu, maka harta bawaan itu berarti misalnya ini si anak ini punya warisan dari orang tuanya,
Maka kita ini sebagai wali tidak boleh menggunakan itu harta si anak yatim ini sembarangan, nggak boleh. Kita hanya boleh menggunakan harta itu khusus untuk kemaslahatan ini anak. Ya, buat pendidikannya. Kalau memang kita tidak mampu memberikan makan, ya buat makannya. Jadi semua untuk kemaslahatan anak. Nah, penggunaan di luar untuk kemaslahatan terhadap anak yatim maka disebut sebagai penggunaan yang tidak pada tempatnya. Ini juga termasuk zalim, termasuk memakan harta anak yatim. Ya, jadi makan ini ya bukan hanya saja dimakan, bahkan misalnya kita buang aja misalnya, ya kita bakar saja ke rumahnya misalnya itu, dan lain sebagainya. Itu termasuk memakan harta anak yatim. Jadi memakan itu dalam pengertian yang lebih luas adalah penggunaan yang bukan pada tempatnya disebut memakan harta anak yatim. Begitu merampas secara paksa misalnya dan lain sebagainya. Sebagaimana hal ini ya dalam kitab Tafsir Al-Baghawi dikatakan qala al-Muqatil, Imam Al-Muqatil bin Hayyan, beliau mengatakan nazalat fi rajulin min Bani Ghatafan. Ayat ini diturunkan pada seorang laki-laki dari kabilah Bani Ghatafan, yuqalu lahu Marsad bin Zaid. Nah, ini ada seorang laki-laki namanya Marsad bin Zaid, orang Bani Ghatafan, berarti pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliya mali ibni akhi, dia menjadi wali anak laki-laki saudara laki-lakinya. Ya, sederhananya mungkin saudara laki-laki yang meninggal, kemudian perwalian anaknya menjadi wilayah dia. Diambillah perwaliannya. Wa huwa yatimun shagir, sedangkan itu ponakannya itu masih kecil, anak yatim yang masih kecil. Fa akalahu, dan dia memakan hartanya. Ya. Memakan hartanya. Kemudian turunlah ayat ini karena ada peristiwa itu tuh. Ada peristiwa di mana ada seorang sahabat yang memakan harta anak yatim. Ya, bahwa kemudian ayat ini menegaskan haramnya memakan atau menggunakan tidak pada tempatnya harta anak yatim. Nggak boleh, ya. Nah, berarti kalau makan harta anak yatim tidak zalim, boleh dong. Artinya Pak, ada haknya. Ya boleh. Kalau memakan harta anak yatim dengan haknya boleh. Misalnya dengan haknya itu begini. Seperti tadi misalnya ya, paman yang menjadi wali anak yatim miskin. Ya, jangankan buat ngurusin ini bocah, buat dia aja buat makan susah. Sekarang ketiban lagi suruh ngurusin anak yatim misalnya. Bolehkah ini si paman ini ngambil untuk makan ya dalam kepengurusan anak yatim ini? Nah, kata para ulama mengatakan boleh. Sebagian ulama ya, ini menjadi ikhtilaf ulama. Boleh, berarti kalau memakan dengan kebolehan ini disebut berarti memakan harta anak yatim bihakin, dengan hak, tidak zalim. Dengan catatan itu tadi dia memang merawat, artinya mengambil sekedarnya dari upah dia merawat anak gitu. Kalau memang dia miskin, artinya berarti kalau tidak miskin mah ya jangan gitu ya. Karena bagaimanapun selalu saya katakan bahwa prinsip dalam beragama itu tentu kembali kepada kehati-hatian. Artinya semakin hati-hati kita berarti kita semakin terjaga dalam beragama. Gitu. Ya, innalladzina yakuluna wal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naron. Karena sesungguhnya kalau memakan harta anak yatim menggunakan tidak pada tempatnya, sama saja kita memakan api neraka dan kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Wa akhraja syaikhan, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara al-mubiqat yang membinasakan. Nah, sab'ul mubiqat ini yang dimaksud adalah dosa besar. Ya. Al-mubiqat ay al-mulikat, ya.
Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya? Apa itu ya Rasulullah yang disebut dengan sab'ul mubiqat? Qala, kata Rasulullah, yang pertama asyirku billah. Dosa-dosa besar itu yang pertama adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Wasihru, kemudian yang kedua adalah sihir, ya. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, ya. Emang ada dengan hak? Ada. Ya, misalnya membunuh yang dengan hak itu yang diperbolehkan adalah ketika kisos misalnya berhak, atau misalnya ketika peperangan itu namanya membunuh, menghilangkan jiwa, tapi memang ada haknya di situ mah. Karena kalau dalam perang ya kalau kita nggak membunuh ya dibunuh, gitu ya. Ya. Kemudian yang keempat wa aklur riba, makan riba. Nah, babnya udah kita bahas tuh, panjang betul. Yang kemudian yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Artinya menggunakan harta anak yatim tidak pada tempatnya. Termasuk kan sekarang begini nih, suka ada orang, bolehkah kita menggunakan harta yatim ini untuk kita jadikan tabungan? Lalu juga misalnya, gimana tabungan tuh? Kita investasikan. Boleh nggak kira-kira? Eksploitasi, bukan? Iya, menjadikan sebagai modal lah gitu ya. Menjadikan, ya kan, kalau investasi kan berarti, tapi kan di situ memang ini betul sebagai tabungan. Kalau berhasil, tapi kan beresiko nggak? Beresiko. Jadi segala sesuatu yang mendatangkan resiko besar terhadap harta anak yatim maka tidak boleh dilakukan. Ya, daripada kita biarin aja nanti, enggak boleh. Kecuali memang bisa ada jaminan gitu. Ya. Kalau berisiko menghilangkan harta anak yatim berarti jawabannya nggak boleh. Jadi pokoknya semua penggunaan yang mengakibatkan harta anak yatim bisa hilang begitu saja, ya, atau tidak pada tempatnya, maka disebut dengan memakan harta anak yatim. Yang berikutnya adalah watawalli yaumaz zahfi, melarikan diri pada hari peperangan, ya, sebagaimana yang dilakukan kaum munafikin. Ya, musuh udah berhadap-hadapan, lalu kemudian dia melarikan diri. Nah, ini juga adalah dosa besar itu. Karena efeknya bukan hanya saja mengurangi jumlah prajurit ya, tapi juga bisa menghanguskan atau bisa menyerang mentalitas daripada para pejuang yang lain. Psikologis. Ya, psikologis begitu, sehingga melarikan diri pada hari peperangan itu adalah merupakan dosa besar. Yang berikutnya adalah waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Yang berikutnya adalah qadzaf. Ya, menuduh berzina. Tadi katanya perasaan tadi nggak ada zina, berarti zina dosa kecil dong. Enggak begitu. Ya, nuduh aja dosa besar apalagi melakukannya. Ya. Menuduh berzina kepada perempuan yang muhsanat. Yang muhsanat itu yang orang yang menjaga dirinya. Secara zahir ini orang menjaga dirinya. Ya. Emang bagaimana caranya mengetahui maksudnya orang yang tidak menjaga diri itu? Misalnya orang yang mu'linah. Mu'linah itu orang yang mempertontonkan semuanya. Atau orang yang cerita, saya habis zina habis ini. Ini mu'linah tuh. Kalau kita nuduh dia berzina, itu tidak terkena dosa besar karena memang dia sendiri pun memang sudah mengumumkan itu. Sering menceritakan itu. Ya, ini bukan hanya saja kepada perempuan, termasuk juga kepada laki-laki pun juga sama. Ya, kita tidak boleh menuduh sembarangan, karena menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, maka terkena had qadzaf namanya. Had qadzaf ini nggak main-main. Samanina jaldah, hukumannya itu 80 kali cambukan. Cambukannya bukan pakai rotan di tangan, bukan. Ya. Cambuk dengan sesungguh-sungguhnya itu. Dalam Islam itu orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bisa menghadirkan saksi maka terkena qadzaf, namanya haddul qadzaf. Nah, sedangkan mendatangkan saksi itu hampir mustahil dilakukan. Hampir mustahil. Kalau sekarang mungkin kan ada video gitu, sekarang gitu ya. Tapi di dalam syariat kita itu saksi dalam perzinahan harus 4 orang laki-laki yang adil.
Iya, menghadirkan Bukan video. CCTV, bukan. CCTV nggak bisa dijadikan. Kalau dalam ini dalam bab kebukotab dan rajam itu saksinya harus 4 orang laki-laki yang adil. Ya. Jadi salah satu hakullah, haknya Allah yang diterima pengaduan tentang berzina itu adalah dengan mendatangkan bukti 4 orang saksi. Ya, makanya kalau orang itu nyuruh zina, datangin saksinya 4 orang. Kalau nggak sanggup, kena. Ya, kalau dalam sekarang kan kalau nuduh orang, mulainya pencemaran nama baik. Nah, dalam Islam itu ada hadul qadzaf, sebetulnya konsepnya kan dari situ. Iya, kalau nuduh berzina, maka sebetulnya kalau tidak bisa membuktikan, maka tuduhan itu akan kembali kepada si penuduhnya. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik gitu. Dan tidak main-main, sama ini najalnya 80 kali cambukan. Gokaful musanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik, yang orang yang beriman, ya, orang yang menjaga dirinya dituduh berzina dan tanpa bisa membuktikan, maka jatuhnya adalah qadzaf. Nah, ini termasuk juga dosa besar. Ya. Wal Hakim wal Baihaqi, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, arba'u haqqin alallahi alla yadkhulahumul jannata wa la yudhiquhum na'imah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Imam Al-Baihaqi, dikatakan bahwa ada empat perkara yang wajib atas Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga, wala yudhiquhum na'imaha, dan mereka tidak bisa merasakan nikmatnya surga. Ya. Nah, ini menjadi hak Allah, wajib bagi Allah kepada orang-orang yang melakukan 4 perkara ini untuk tidak memasukkannya ke dalam surga, untuk tidak merasakan nikmatnya surga. Siapa 4 orang ini? Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang doyan mendem, kalau orang Jawa gitu ya. Mudmin itu orang yang terus-menerus khamar, mabuk. Mudmin khamrin, ya, udah diingetin ntar tobat, tapi besoknya gitu lagi. Ya. Maka kata di sini, kata Rasulullah, wajib bagi Allah untuk tidak memberikan tidak mencicipkan kepadanya surga dan tidak memasukkannya ke dalam surga tuh. Nyicipin aja nggak boleh. Ya, mudminu khamrin. Wa aklu riba wa akli malil yatim. Pemakan riba, pemakan harta anak yatim bi ghairi haqqin tanpa hak. Wal aqilil walidayhi, ya. Kemudian wal aqulil walidayhi, kemudian yang keempat adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini termasuk semuanya orang dosa-dosa besar semua nih, ya. Jadi kadang-kadang di atas 7, tapi dalam hadis lain ada tambahan tadi, mudminu khamrin, di atas nggak disebutkan tuh. Di sini ada tambahannya. Ya. Karena sebetulnya yang menjadi dosa besar itu tidak terbatas dalam 7. Saking banyaknya, ya, walaupun itu adalah mahalul khilaf, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab khusus tentang membahas tentang dosa. Namanya Az-Zawajir. Ya, ada dosa kecil, dosa besar. Membahas tentang itu tuh. Jadi sehingga mana saja yang harus kita jauhi. Semuanya jauhin. Ya, jauhin semuanya. Kenapa? Karena dosa kecil pun kalau kita terus menerus, ya, musirun ala shaghair itu juga jadi kabair. Ya, terus menerus melakukan dosa kecil juga menjadi dosa besar. Enak ini. Wal Hakim an Abi Musa. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abi Musa. Rasulullah bersabda, salah satun yad'unallaha azza wa jalla fala yustajabu lahum. Ada 3 orang
yang berdoa kepada Allah dan Allah tidak akan menjawab doa mereka. Mana yang pertama? Rajulun kanat tahtahu imra'atun, seorang laki-laki yang punya seorang istri sayyatul khuluqi, buruk akhlaknya, ya. Falam yutulliqaha, dan ia tidak menceraikannya, ya, tidak menceraikannya. Jadi kalau ada laki-laki punya bini nggak dicerain, Tapi perbuatannya buruk gitu ya. Ini perek. Kagak dicerain dosa. ya. Kenapa katanya demikian? Jadi dikatakan dalam syarahnya li'annal mu'adzib nafsahu bimu'asyaratiha, karena sesungguhnya kalau dia tahu istrinya sayyatul khuluq, akhlaknya buruk, ya, diingetin nggak mau denger malah lawan, dan terus menerus, kemudian misalnya kamu nggak sanggup nih benerinnya, nggak sanggup, nggak sabar. Beda kalau sabar ya. Iya. Kalau sabar ceritanya nanti jadi Syekh Abdurrahman Bajalaban. Ya. Ini udah nggak sanggup, nggak sabar, tapi nggak dicerain juga. Maka kalau dia berdoa sama Allah nggak didengerin sama Allah. Masya Allah. Kenapa artinya? Li'annal mu'adziban nafsahu bimu'asyaratiha. Karena yang menyiksanya itu bukan siapa-siapa, dia sendiri. Apa mau masih terus sama dia gitu? Masih mau menggaulinya gitu maksudnya. Ya. Ya, siap betul ya. Nauzubillahi. Jalik. Masya Semoga kita punya istri semuanya solehah. Amin, 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 amin. Iya, nauzubillah. Memang ini salah satu ujian dari Allah itu adalah itu. Yang kedua, wa rajulun kana lahu ala rajulin akhar malun falam yushhid alaihi. Seorang laki-laki, ya, yang memiliki harta pada orang lain, artinya ada orang yang menghutangkan kepada orang lain, ya, punya harta pada orang itu artinya menghutangkan kepada orang lain. Malun ala rajulin akhar falam yushhid alaih, dan ia tidak mempersaksikannya. Kamu ngutangin sama orang, ya, dalam hutang itu terus kemudian kamu nggak mendatangkan saksi. Ini saking pentingnya hutang dalam agama Islam, itu saking pentingnya, ya. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan fa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, kalau kamu menghutangkan orang seperti ini modelnya nih, menghutangkan kepada orang lain nggak pakai saksi, kamu mesti ikhlas, yang benar ikhlasnya. Jangan ini mah ditagih kagak, digerutuin mulu, dipasang status, kemudian hutangnya nggak ada yang tahu. Ini nih yang begini, orang yang doanya nggak diterima mau tuh yang begini nih. Ya, kalau sekiranya misalnya hutangnya dengan nominal yang besar, kemudian kita juga akan menagih pada waktunya, kemudian sudah dapat waktunya, kemudian kita juga harus mendatangkan tagihan dan sebagainya, harus melakukan itu, harus mengingatkan. Jadi misalnya gini, kita ngutangin sama orang kepada waktu tertentu, kita nih yang menghutangkan perlu mengingatkan nih, udah ada belum? Ya, harus mengingatkan kitanya. Jangan sampai ini mengingetin enggak, pasang status. Nah ini yang salah nih, yang sering terjadi. Karena pada dasarnya gini, kita sudah bahas ini ya, sudah bahas sebetulnya di pembahasan hukum orang yang mengakhirkan membayar hutang sedangkan dia mampu tuh. Sudah dibahas tuh dalam masalah itu. Padahal kalau kita itu menghutangkan seseorang, ya tentu dengan keikhlasan kita memberikan hutang kepada orang, itu seolah-olah kita setiap hari seolah-olah bersedekah dengan sejumlah uang yang kita hutangkan kepada orang. Kan gitu. Ini bagi kelebihan bagi orang yang menghutangkan. Sama seperti dia bersedekah setiap hari dengan jumlah utang yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian datang waktunya tamhil kita, tamhil kita. Tentu bagi orang yang mampu membayar yang bayar mampu tapi tidak membayar, itu dosa tersendiri. Tapi bagi orang yang menghutangkannya, dia ridho dengan itu, pahala yang lain. Pahala gede terus sama kita nih.
Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya ada hutang yang kita miliki pada orang lain, sudah jatuh temponya, kewajiban kita ngingetin. Ya, jangan statusin. Ini yang salah. Ini statusin, dicurhatin kemana-mana. Sehingga orang yang tadinya baik-baik aja jadi punya aib di mata orang lain, itu kan jadi salah kan begitu. Nah ini yang beginilah yang dapat mendatangkan mahrum, tidak dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam berhutang nggak punya saksi lagi. Lalu yang berikutnya, yang ketiga nih, warajulun atasafihan malahu, seseorang yang memberikan hartanya atau mensedekahkan hartanya, memberi hartanya kepada orang yang safi. Safi itu orang yang bodoh. Bodohnya maksud gimana nih? Gak punya ranking? Bukan gitu. Safi di sini adalah orang yang mahjur alaih. Mahjur itu orang yang dicegah dari mentasarufkan hartanya. Ada beberapa orang yang mahjur alaih itu dalam syariat itu kan, pertama misalnya anak yang belum balik, anak yang tidak berakal atau belum balik, ini mahjur alaih. Kalau dalam artinya tidak boleh dia membelanjakan hartanya. Ya, kalau sekarang mungkin kalau misalnya yang tafeh itu yang hal-hal yang remeh seperti beli permen, beli itu sih itu sudah minal adat ya boleh. Tapi kalau menggunakan harta yang dalam kategori berharga tentu nggak boleh. Namanya safih nih. Ada anak kecil di jalan kita kasih 2 juta, 3 juta, boleh nggak nih? Nggak boleh. Kenapa? Ya selain juga membahayakan buat dirinya, jadi target kejahatan dan lain sebagainya. Itu karena sapeh dia. Orang gila sapeh juga nggak sapeh. Nah, tentu kalau memberikan harta kepada yang sapeh ini tidak boleh kepada orangnya. Kalau kita memberikan harta kepada orangnya, ya kita berarti yang tidak berakal, nggak mikir kitanya. Salah nggak salah. Karena itu akan dapat mendatangkan keburukan kepadanya. Ya akan terjadi penipuan, akan terjadi perampasan, akan terjadi perbuatan dolim bermacam-macam. Nah kalau kita mau memberikan kepada memang untuk kemaslahatan ini safi, berikanlah kepada walinya, kepada orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, orang tuanya atau pengasuhnya dan lain sebagainya. Lalu kemudian masuk dalam kategori safi atau mahjur alaih itu adalah orang yang muflis. Orang yang muflis itu adalah orang yang hutangnya, kalau bahasa kita itu muflis itu orang yang sudah pailit, bangkrut, di mana jumlah hutangnya melebihi aset yang dimiliki. Ya, seandainya aset yang dijual juga nggak bakal nutupin hutang. Nah, muflis ini dalam Islam, dalam syariat kita ini adalah orang yang hartanya harus dibekukan, asetnya ini dibekukan, nggak boleh ditasarufkan. Kenapa? Karena aset yang ada itu adalah sebagai untuk hak-hak orang yang menghutangkan kepadanya. Ya walaupun tidak bisa mencukupi semua hutangnya, tapi aset yang ada adalah untuk menjaga hak-hak gerimin, hak-hak orang-orang yang memberikan hutang kepadanya. Nah sehingga orang yang seperti ini pun nggak boleh dikasih harta. Ya, nggak boleh dikasih harta. Karena begitu harta dikasih itu akan jadi haknya gerimin. Kalau memang untuk menjaga maslahatannya, ya cukup memberikan seperlunya dia makan, minum sebagainya. Jangan langsung memberikan harta kepadanya. Artinya salah nggak kita memberikan harta kepada orang safe? Salah, gitu ya. Maka termasuk orang di sini, warajulun atasafihan malahu, seseorang yang memberikan hartanya kepada orang yang safi, itu termasuk orang yang doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak diterima. Tuh. Artinya kalau kita mau berbuat kebaikan pun tidak cukup dengan niat baik, tapi juga perlu dengan cara yang benar. Ya, niat baik tidak cukup, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kamu memberikan harta-hartamu as-sufaha'a kepada orang-orang yang safih. Orang-orang yang bodoh dalam kategori ini adalah orang-orang yang mahjur alaih. Ya. Jadi
Kita memberikan apapun, bersedekah kepada orang lain pun semua harus sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Artinya harus dengan cara yang benar. Tidak tadi niat baik saja tidak cukup, tapi juga harus dengan cara yang benar. Wa fi tafsiril Qurtubi, dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailata usriya bi qauman, aku melihat pada malam aku diisrakan qauman, sebuah kaum, lahum masyafir, mereka memiliki mulut, bentuk mulut, ya, masyafir itu bentuk mulut, bentuk bibir mereka, kama syafiril ibil, sama seperti mulutnya onta, kayak bibirnya onta, katanya. Wa qad wukila bihim, dan sungguh telah ditugaskan kepada mereka, man ya'khudhu masyafirahum, orang yang narik bibir mereka. Jadi ada kaum, ya, yang dilihat oleh Rasulullah SAW pada malam di Isra dan di Mi'rajkan. Di situ tuh Allah sudah menugaskan malaikat untuk menarik bibirnya, ya, ditarik itu sebesar-besarnya. Summa yuj'alu fi afwahim sokhran, lalu diletakkan di mulutnya itu sokhran, batu yang panas, takhruju min asafilhim, yang kemudian batu itu tembus dari bagian bawahnya, dari dubur yang masukin ke mulutnya, tembus di duburnya. Ya. Fakultu, lalu kata Kanjeng Nabi, aku bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, man haula, siapa itu kaum itu? Kok serem amat gitu ya? Kalau bahasa kita, siapa itu kaum itu? Serem itu dilihatnya. Qala humul ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman. Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Itu adalah satu gambaran yang sangat menyeramkan, gitu ya, bagi orang-orang yang menggunakan harta anak yatim bukan pada tempatnya. Gini nih, kan namanya, kalau kita termasuk apa namanya, kita punya anak. Ini misalnya ada anak nih, emaknya meninggal misalnya, atau sebaliknya bapaknya meninggal, kan jadi yatim dia. Begitu meninggal, anak ini punya harta nggak? Punya, mestinya punya warisan dari bapaknya. Nah, warisan anak ini mesti dijaga. Siapa walinya? Sebetulnya kan kalau wali dari bapak pindah ke kakek, ya, pindah ke kakek atau ke paman. Misalnya sekarang masih ada emaknya, diurusin sama emaknya, boleh ya? Boleh. Ya. Tentu siapapun yang akan menjadi walinya, dia harus menjaga hartanya, termasuk ibunya. Ya, termasuk ibunya. Nah, harta yang dia bawa, harta yang menjadi warisan dia dari bapaknya itu mesti dijaga. Nah, itu harus digunakan memang khusus untuk kemaslahatan dia nih. Ya, dan mentang-mentang masih kecil, misalnya emaknya meninggal nih, wah punya warisan banyak nih, Pak, kata bapaknya, boleh lah buat main slot lagi habis. Alhamdulillah, amin. Dan itu double tuh hartanya. Oh, buat kawin lagi boleh nih, juga buat kawin lagi. Ya, nah, kadang-kadang kan yang terlupakan begitu. Karena kan anak-anak itu punya harta dari mana sih? Di antaranya kan dari waris. Ya, anak itu punya harta dari waris, itu yang sering terlupakan. Ya, kadang-kadang jadi orang tua mentang-mentang bapaknya apa yang dimiliki anak punya dia. Ya, belum tentu. Ya, kecuali gini, kalau kita punya anak, kita yang ngasih ke anak nih. Misalnya anak kita kasih motor. Nih gue beliin motor. Nah, apa yang kita berikan kepadanya sebagai orang tua boleh ngambil lagi. Orang tua itu boleh merujuk apa yang telah dihibahkan kepada anak, boleh. Orang tua ya, tapi bukan harta yang dibawa dia,
Beda tadi, kalau bawaan dia emang nggak bisa diambil sama kita, punya dia. Orang tua ngasih rumah, orang tua sini, ya boleh, orang tua merujuk itu dalam Islam ya, dalam Islam, tapi mungkin dalam hukum perdata saya nggak tahu sih. Dalam Islam boleh, jadi orang tua itu boleh mengambil kembali apa yang telah dihibahkan kepada dirinya. Tetapi untuk urusan-urusan yang menjadi hak prerogatif si anak itu seperti harta warisan itu tidak boleh diganggu gugat karena termasuk harta anak yatim. Kalau dia masih kecil nggak boleh. Tanbih, pengingat, inna akla malal yatim minal kabair al muhlikati ittifaqan. Sesungguhnya memakan harta anak yatim termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan, menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik, ittifaqan, menurut kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama, aklu malal yatim adalah kabair, adalah dosa besar. Wa zahiru kalamihim, ya, dan zahirnya pendapat mereka itu, jelasnya pendapat mereka itu, annahu la farqa baina qalilihi wa kathirihi walau habbatan, katanya. Ya. Perhatikan kalimatnya. Melihat kalimat pendapat kata para ulama bahwa memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar, menurut sepakat para ulama, maka zahirnya kalam mereka ini mengatakan bahwa tidak ada bedanya, ya, mau yang dimakan itu sedikit ataupun banyak, itu adalah dosa besar. Jangan mentang-mentang gua mau makannya juga dikit doang, mau dikit mau banyak itu dosa besar. Walau wahabbatan, katanya, walaupun cuma sebutir kamu makan. Mau kecil mau banyak, dosanya sama-sama dosa besar. Walau wahabbatan, walaupun hanya satu butir saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya nanya ini Pak Ustadz nih, nanya utang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanya ini nih Mas. Kita misalnya bikin sesuatu gitu Ustaz ya. Nah, itu kan ya. Dia janji mau jadiin gitu, tapi ternyata sampai akhirnya enggak. Itu termasuk hutang. Kita hutang nggak sama dia? Apa dia yang hutang ke kita? Janji? Enggak. Udah keluar mal harta belum? Udah. Itu udah DP lah atau begitu ya? Iya. Ya hutang dia. Dia hutang ke kita. Iya. Tapi kita tagih ya, gitu. Perlu ngingetin ya, perlu ditagih. Kalau kita memang tidak mau baroah ya, tidak Iya. mau membebaskan, ya, tagih. Gitu. Terus dia nggak bayar, tetap itu termasuk. Iya, kalau tagih. Kapan mau bayar? Kapan bisa sanggupnya berapa? Kapan? Nah, kita harus tagih secara jelas seperti itu. Oh gitu. Karena hutang itu memang sebetulnya harus tadayan tumil ajali musamma, harus ada waktu yang disebutkan. Iya. Jadi kalau kita mau ngutang kepada orang, kita harus menyebutkan kapan kita mau bayar. Nah, dalam arti kata lain, berarti kalau kita ngutang, kita harus punya pikiran, kita sanggup nggak tuh bayar hutang. Nah, kadang-kadang kan kita cuma orang tuh banyak ngutang, tapi nggak tahu bayaran dari mana. Ini kan yang salah. Makanya kalau lihat dalam ayatnya idza tadayantum ila ajalin musamma faktubu, karena dia sanggup membayar itu, maka dia berhutang. Kan perintahnya begitu. Kita hanya boleh berhutang kalau kita sanggup bayar. Makanya kalau misalnya seperti tadi lah, taruhlah hutang jasa ya. Iya. Kita misalnya taruh mau bikin pagar nih sama orang, ini saya kerjain, DP-in. Ternyata tinggal pergi, nggak kerja-kerjain. Iya, misalnya. gitu. Ya kita tagih tanyakan. Kalau tagih itu bukan hanya tagih kapan mengerjakan, ya bagaimana mekanismenya harus jelas, sehingga itu juga memberikan ketegasan juga kepada kita, juga ketegasan buat dia. Gitu. Tapi Nanti dia kan kalau soalnya- dia kan nggak bayar itu. Kita dosa nggak tuh kalau dia nggak sampai dia nggak bayar? Ini kita nih yang ngutangin. Kalau kita yang ngutangin, kita nggak dosa. Oh, nggak dosa. Iya, yang dosa. Kecuali waktu tadi itu udah kita itu kan ngutangin Iya, ya. iya. Ini sudah ngutangin, kita nggak tagih, kita mau ngomong-ngomong sama Oh. orang gitu. Diumumin, wah besok-besok sama dia. Jangan. Gitu. Ini satu lagi maksud nih. Misalnya seseorang itu
minjem sama kita, ya kan? Kita tahu nih kalau dia nggak ini, kita ngomong aja bilang gini, anggap nih misalnya 500, udahlah kasih 200 aja, terserah dia mau bayar atau enggak. Itu termasuk kita ngutangin enggak sama dia? Ya tergantung akarnya nanti. Dealnya bagaimana? Enggak, kita udah niat gitu dalam diri kita nih, kan kita nggak kalau kita sanggupin Iya, nih iya. kayaknya dia nggak sanggup ya. Iya. Ya udah deh, ini mau kita kasih aja 200 gitu kan ya, 200 itu. Kalau ngasih ya kasih. Kayak Oh, gitu? Iya kan. Enggak. Misal gini, ada orang Ah. jadi 1 juta sama kita ya. Iya. Bang, jadi 1 juta. Nah, pikir kita dia kalau buat kasih juga dia pasti nggak bisa bayar dari Iya. mana nih gitu ya. Ah. Dah. Kan kita ada pikiran nih. Iya. Gini, lo minjem aja, gue kasih pinjam aja GoPay ya. Gue adanya segini doang nih. Karena saya yakin kalau GoPay masih ada bayangan dia bisa bayar misalnya. Ah, gitu. Nah itu kan kita utangin. Kita utangin tuh. Tapi beda halnya kalau gini. Udah gak usah ngutang, lu gue kasih aja 200.000. Nah ini ngasih itu jelas itu mah. Ya. Enggak, kasusnya begini bukan begitu Ustaz. Oh, ini Misalnya kita kasih 200, ini gitu ya. Terserah aja mau bayar atau enggak kan gitu. Karena kita tujuannya nanti begini Pak Ustaz. Supaya dia itu kan nanti nggak ngutang lagi sama kita. Sebenarnya tujuannya gitu sih sebenarnya. Ya udahlah, kita kasih aja gitu. Terus kan, Ya, nah iya. ada juga gini. Kemudian dibayar Pak Ustaz ternyata. Nah, itu kita boleh nerima uang itu enggak? Justru begini. Akan sebenarnya yang kalau Iya. niat mah ya, kalau niat mah nanti kan kembali kepada hati. Iya. Tapi ketika akan kepada orangnya itu, orang minjem 1 juta nih sama kita. Iya. Sama kita, nggak bayar kayaknya gitu ya. Nih, gua kasih 200.000 nih. Dia ini kasih memberi apa kasih Iya. kasih pinjam nih. Nah, harus jelas kitanya. Oh. Ini gua kasih pinjam aja 200.000. Ya gua ada segini nih. Ya dengan berbagai alasan kan bisa. Iya. Gua ada segini. Iya, gua segini. gitu. Harus jelas di akarnya. Kalau kita bias ya tergantung hati kita, apa namanya niat kita. Kalau niatnya nggak bagi ya bagi jadinya. Tapi kalau misalnya kita masih utang ya masih utang. Gitu. Gitu. Tapi kalau nanti dia bayar, Ya kalau misalnya kita bayar, kayak misalkan ya ambil kan kita bayar akarnya utang. Akarnya utang. Iya, kalau ternyata akar, makanya dalam Islam itu sebetulnya dalam muamalah kita ya, semua itu dinilai sah atau tidak sah, ini benar atau tidak benar itu dinilai dari bagaimana lafaz terucap daripada akadnya. Gitu. Riba itu kemarin kita sudah bahas ya. Riba itu sebetulnya yang menjadikan dia riba adalah ucapan kita, lafaz ketika kita ketika kita bermuamalah melakukan akad. Ya, misalnya jual beli beras dengan beras, saya beli beras kamu dengan beras saya segini. Gitu ya. Padahal mah ada di dalam rumah nih berasnya. Ya, nanti saya ambil di dalam rumah. Jadi riba. Karena harus takobut di tempat. Kan begitu. Termasuk juga misalnya utang piutang, kita minjem duit 10.000 ke orang nih. Nanti pas bayarnya kita kasih 15.000. Kan tidak jadi riba kalau kita memang memberi. Tapi beda halnya kalau misalnya udah diomongin nih, ntar lu balikin 15.000 ya. Kalau misalkan 2 bulan, udah 20.000 lu balikin, jadi riba. Itu jadi memang diakad. Yang menjadikan sah atau tidak sah muamalah yang dilakukan itu tergantung akad. Jadi harus jelas memang kita dalam akad harus jelas supaya kita juga apa yang kita terima juga itu halalnya jelas. Enggak begitu mau mandi. kita kadang-kadang yang justru yang jadi permasalahan. Tadi mau minjemin. Ya. Ngarepin diganti. Ya, Itu gitu. pasti nggak apa-apa, itu berarti akarnya utang aja. Ini saya utangin segini aja, gua ada segini. Iya gitu. Dan ternyata diganti, ambil. Enggak, kita menjadi dosa enggak kalau kita enggak ingetin dia. Maksudnya kan kita tadi enggak dosa. Enggak apa-apa kalau Enggak. apa kan udah misalkan Ya, kalau dia gitu. kalau dia mampu bayar saya terima. Iya. Bayar, udah nggak Iya, apa-apa udah. gitu kan, Oh sudah. gitu. Enggak, Tapi kan justru takut di Ya, kita. tapi kan Hah? iya, kan Iya, banyak justru gitu. takutnya di kita nih yang ngutangin gitu kan karena kita enggak ngingetin gitu. Akadnya yang pertama tuh apa? Oh gitu. Iya. ngutang niatnya Tapi baik. ini sih kita mah ya, enggak pakai aja. Utang-utang. Nah, itu jelas ngasih gitu. Kadang orang begitu. Mutlak sama temen. Iya. Mau minjem duit nih gope. Ada kali. Pakai. Ada kali Kadang ada juga yang ngutangin ini. Gope. Tapi gitu artinya mah. Bayar mau enggak apa-apa. Iya gitu. Iya. Tapi kan jelas itu akadnya ngutang Oh. gitu.
Ada yang bayar ya alhamdulillah. Kan gitu ya. Iya. Kan enggak apa-apa dah biarin gitu. Masih. Alhamdulillah. Udah cukup? Ada lagi seru nih sama. Kalau parkir utang mau. Ada enggak? Takut tadi. Udah pada paham. Kita kagak terkabul gara-gara gitu. Ini. Member boleh ke member. Demikian nanti kita pada malam ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau minjem pan, ngutangin minjem pan. Minjem pan. Ganti. Pan